kalau misalnya udah meninggal gitu, jadi si ruhnya katanya gitu ya, ruhnya jadi akan jadi pengikut Nyi Blorong. Jadi ya percuma juga itu, lu di dunia dapat duit jadi kaya, tapi nanti pas udah mati lu jadi pengikutnya Nyi Blorong gitu. Aduh, kasihan gitu. Jadi sama-sama rugi gitu. Yo, what's up people, welcome back with me again, Duderzal Parker. Ya, kita sudah lama gitu ya tidak melihat kalian lagi gitu. Sudah 3 minggu gitu gua nggak upload lagi. Aduh, sorry man, gua ada keperluan lain yang sampai akhirnya gua lupa harus membuat konten. Tapi ya sekarang insya Allah udah bisa lagi, dan gua sempetin buat video minimal 1 minggu sekali. Kemarin kebetulan lagi UAS gitu, ya udah lumayan ribet. Sudah lama tidak membahas horor gitu ya, kita langsung aja membahas horor. Kebetulan baju gue indigo dan sih. ini baju zaman ini aja. Zaman lu kalau misal lu lihat foto profil YouTube gue ya gitu tuh. Sama anjir, ini baju udah lama gitu aja. Baju the best anjay. Kebetulan baju indigo gitu, ngebahas mengenai pesugihan gitu ya. Oke, langsung aja kita bahas mengenai di sini gitu ya tentang pesugihan. Tapi sebelum itu gua kasih tahu pada kalian dulu gitu, apa tuh sih pesugihan tuh secara biasalah, secara generalnya dulu, oke? Pesugihan adalah suatu cara untuk memperoleh kekayaan secara instan gitu ya, tanpa harus bekerja gitu seperti orang biasanya. Pesugihan itu seperti kerjasama antara manusia gitu ya, bersama makhluk halus atau jin, siluman, setan kayak gitu-gitulah yang gaib. Sebenarnya pesugihan itu tidaklah gratis gitu, melainkan memerlukan tumbal atau korban gitu ya kepada pihak makhluk gaib tersebut sebagai pengganti atau barter untuk kekayaan itu. Korban tumbal pesugihan berdasarkan permintaan sang makhluk gitu ya, bisa manusia atau enggak hewan atau naon lah gitu ya yang disuka. Terus biasanya para pelaku pesugihan adalah orang-orang yang telah putus asa gitu ya, banyak utang gitu, yang susah gitu, yang sudah jauh dari agama gitu, yang sudah tidak percaya lagi, yang memilih jalan cepat gitu. Dan juga pada dasarnya juga pesugihan juga tidak malah merugikan ke manusianya juga gitu. Apalagi kekayaan yang didapatkannya juga tidak akan berlangsung lama gitu. Dan juga kalau misalnya lu jikalau tidak bisa memenuhi tumbal si gaib itu setiap tahunnya atau gitu, sang pelaku pesugihan lah yang akan meninggal dunia gitu biasanya, atau sakit-sakit atau terkena imbasnya gitu lah dari hal yang telah dilakukan tadi gitu. Jadi kalau kata gue ya ngapain gitu cuy melakukan pesugihan gitu, gak guna, jangan menggunakan cara instan gitu. Oke, langsung aja berarti tadi tentang general tentang pesugihan. Yang sekarang 5 pesugihan yang ada di Indonesia gitu. Yang pertama, pesugihan Nyi Blorong edan ya. Nyi Blorong ini bukan rahasia lagi gitu. Banyak orang mengenal Nyi Blorong ini yang mampu mewujudkan permintaan manusia dengan jalan bersekutu. Pesugihan Nyi Blorong paling banyak diburu, termasuk pesugihan kelas atas. Konon pihaknya yang melakukan ritual ini bisa kaya mendadak. Pesugihan ini juga meminta tumbal, dan saat meninggal ruhnya tuh akan jadi pengikut Nyi Blorong. Kalau misalnya ada orang yang melakukan tumbal Nyi Blorong itu, jadi kalau misalnya udah meninggal gitu, jadi si ruhnya katanya gitu ya, ruhnya jadi akan jadi pengikut Nyi Blorong. Jadi ya percuma juga itu, lu di dunia dapat duit jadi kaya, tapi nanti pas udah mati lu jadi pengikutnya Nyi Blorong gitu. Aduh, kasihan gitu. Jadi sama-sama rugi gitu. Oke, yang kedua yaitu pesugihan bulu genderuwo edan ya. Bermainnya jeung genderuwo nih. Oke, pesugihan bulu genderuwo memang kurang populer gitu ya di Indonesia gitu ya, di masyarakat ketimbang pesugihan Nyi Blorong kayak tadi gitu ya. Pesugihan babi ngepet gitu ya udah kenal gitu. Ini mah jarang gitu yang genderuwo mah. Hal yang menarik dalam pesugihan ini tidak membutuhkan tumbal gitu berupa nyawa manusia gitu, enggak gitu. Tidak banyak yang melakoni ritual ini karena pesugihan ini diyakini merupakan pesugihan hitam yang sulit gitu. Jadi susah gitu kayaknya mah ya. Pelaku harus mencabut bulu genderuwo secara langsung. Untuk melakukan pesugihan ini dibutuhkan nyali besar gitu ya. Orang yang menginginkan pesugihan ini juga harus menyiapkan masakan dari burung gagak dan berdiri di bawah pohon gayam sembari bertelanjang bulat, karena resiko inilah yang tidak banyak orang yang berani melakukan ritual pesugihan bulu genderuwo gitu. Jadi sangat berisiko katanya mah. Lalu yang ketiga itu pesugihan babi ngepet. Nah ini semua orang udah tahu gitu ya, babi ngepet apa gitu. Pesugihan babi ngepet itu adalah ritual pesugihan yang menggunakan jasa siluman gitu, siluman babi sebagai perantaranya itu. Mengikuti ritual pesugihan babi ngepet ini tidak bisa sendirian gitu, melainkan paling tidak harus ada dua orang. Dikisahkan gitu dengan pesugihan seseorang dapat berubah jadi babi ngepet gitu ya, babi, dan mampu mencuri benda atau berharga tanpa ketahuan. Jadi kalau misalnya setahu gue ya, pesugihan babi ngepet itu jadi ada
dua orang misalnya, yang satu jaga lilin, yang satu jadi yang keluar gitulah, nyari duit itu ke rumah-rumah gitu. Terus syaratnya juga adalah mitra kerja harus bisa menjaga nyala api itu kan, milik lilin babi ngepet tetap nyala gitu. Pesugihan ini juga begitu terkenal gitu karena menghebohkan berbagai tempat di Indonesia. Meskipun gua sebenarnya nggak real percaya banget atau ini benar-benar ada atau tidak, jadi ya inilah yang dari masyarakat kebanyakan gitu, pesugihan tentang babi ngepet, meskipun gua nggak tahu benar atau tidak ya. Oke, yang keempat, pesugihan minyak kuyang atau kawiyang. Minyak kawiyang adalah salah satu bentuk pesugihan ilmu hitam yang ada di Kalimantan yang mempunyai sejarah panjang itu mengiringi peradaban suku-suku di tanah Kalimantan. Minyak kuyang ini juga disimpan di dalam wadah bernama cecupu. Terus konon 5 jenis minyak dengan warna yang berbeda ini mempunyai efek yang berbeda-beda gitu ya. Salah satunya ada yang minyak warna putih yang bisa membawa pulang kembali uang yang sudah dibelanjakan. Dan anjing, enak banget anjing. Lu udah belanja bisa dicoti anjing. Terus biasanya korban yang dicari adalah wanita yang melahirkan karena darah yang keluar dari proses persalinan akan mengeluarkan darah yang banyak. Oke, yang terakhir yaitu pesugihan Nyai Puspo Cempoko. Pesugihan Nyai Puspo Cempoko dan ritualnya itu dikatakan menyimpang dari ajaran agama gitu. Kenapa? Pesugihan ini sudah banyak dipraktikkan oleh orang yang terjerat banyak hutang, yang ingin cepat kaya insan dalam waktu singkat dan malas kerja. Yang begini nih yang harus dibasmi, tetapi ingin punya banyak harta gitu ya. Jadi konon Nyai Puspo Cempoko adalah penunggu Pulau Kabungan Rembang. Ia akan mengajarkan gitu ya kepada laki-laki untuk jadi kaya dan bersedia menjadi suaminya gitu. Syaratnya adalah pelaku harus menyediakan satu ruangan khusus untuk Nyai Puspo Cempoko dengan si lelaki itu. Selain itu, peminta kekayaan juga harus menyediakan sesajen setiap hari gitu, kayak jajanan pasar, kelapa hijau, bakaran menyan madu dan kembang. Jadi banyak syarat juga gitu untuk melakukan pesugihan juga ya. Dan syarat-syaratnya itu kadang sangat lebih beresiko ketimbang apa yang didapatkan. Jadi saran gua mah mending lu jangan ikutan begitu coy. Cara instan itu nggak benar gitu. Kalau misalnya lu pengen kerja ya udah kerja, nyicil, ngitung utang ya nyicil. Jangan menggunakan cara instan, nanti takutnya lu menyesal di kemudian hari gitu. Seperti yang tadi gitu. Ya, jadi itulah boy. Jadi itulah pesugihan-pesugihan yang ada di Indonesia. Gue ceritain ada 5 ya tadi. Ya, begitulah, susah gitu ya. Kalau misalnya bersekutu dengan setan tuh pasti ada timbal baliknya gitu, baik berupa nyawa atau apapun lah. Makanya jangan sekali-sekali berhubungan dengan hal gaib demi kepentingan pribadi, karena itu sangat merugikan. Jadi gitu aja video untuk hari ini mengenai pesugihan gitu ya. Ya untuk kedepannya insya Allah gue upload lagi lah, gue konsisten lagi soalnya kemarin ada lumayan ada kegiatan jadi susah gitu. Dan semoga terhibur untuk video hari ini, dan juga sorry kalau misalnya gue pembawaannya kurang gitu ya, soalnya udah lama nggak upload lagi cuy. Jadi ya berproses lah ya. Oke, gitu aja videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time. Bye.